Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Kali ini spesial buat Valentine. Kita kedatangan seorang ibu yang sangat luar biasa, sangat super junius menurut kelas saya karena sekolahnya ini kerimen. Kita akan kulik ya karena edisi Valentine tidak jauh-jauh dari percintaannya beliau. Langsung saja. Tamu yang sungguh luar biasa. Halo, apa kabar Ibu? Apa kabar Bapak Selamat Chang? datang di Terima Survival kasih. Talk Madam Chang TV. Salam bertahan hidup. Oh, salam bertahan hidup. Karena hari-hari sekarang ini banyak orang yang tidak cukup lagi untuk bisa bertahan hidup ya. Betul. Ya. Pertanyaan pertama. Karena edisi Valentine, Waduh, pembukaannya harus ada cinta. Tarik nafas dulu, Bu. Takut ini. Apakah cinta itu harus bersama? Tidak. Tidak. Tidak kalau jawabannya saya. Ya, kalau tidak, terus apa artinya cinta kalau tidak bisa bersama? Waduh, ini sulit ya pertanyaan ini belum apa-apa. Pertanyaannya sih gampang, nggak tahu jawabnya. Syukur jawab aja, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini kan pendapat. Memberikan yang terbaik untuk pasangan. Ya jelas komitmen ya kalau cinta ya. Cuman tadi kalau meneruskan apakah harus bersama, enggak, asalkan kita bisa membuat pasangan itu grow dan juga memberikan yang terbaik tadi itu susah saya ini. Tenang. Sulit jawabnya, masih 15 detik. masih deg-degan. 15 detik pertama nervous. Iya, masih. Nanti tambah ke sini tambah ndredeg. Pertanyaannya, apakah ini tidak bisa bersama-sama dengan suami atau dengan your husband ini, apa karena pandemi atau memang karena kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk sementara ini bisa bersama? Sebenarnya sih sudah 4 tahun, jalan 4 tahun. Jadi sebelum pandemi sudah kita long distance relationship. Karena ya benar tadi, karena keadaan dan juga karena cita-cita masing-masing di tengah jalan ternyata berbeda gitu. Tapi karena keadaan sih yang pertama. Jadi memang dihadapkan Jadi karena keadaan artinya Bu Yohanita enggak bisa ke sana, yang Betul. sana enggak bisa ke sini gitu. Iya, betul. Kalau boleh tahu husbandnya tinggal di mana? Sekarang sih di Budapest. Oh, Tapi Budapest. Budapest itu kampung halamannya. Wah, Kampung halaman. itu kan sangat romantic place. Iya betul. Dia tinggal di daerah Buda atau Pesnya? Di Buda. Oh, saya suka banget loh itu. Iya bagus bagus. Saya ini pada waktu mau ke sana ya tahun enggak sih, sekarang sudah 2021 loh ya. Tahun 2019 pada waktu saya ke Budapest, saya wanti-wanti Mama Chang untuk booking hotel persis di depan Lionsgate. Wah, Dan satu hari saya bisa riwa-riwi di Lionsgate itu 10 kali. bagus sekali sih. Bagus banget ya. Bagus banget, bagus banget. Lucu, yang sana Buddha, yang sini Pes gitu ya. Betul. Ngomong-ngomong ketemunya di mana? Ketemunya di Manchester. Jauh. Di Emang- UK. Emang asli mana? Manchester juga? Saya. Aslinya London, Honda. Oh, jauh-jauh sini juga ada Persebaya loh, ngapain di sana MU? Saya bonek. Aslinya Ambon tapi Medok. Nah itu susah ini. Oh, asli Ambon, lahirnya di Di Surabaya. lahir di Surabaya, makanya jadi besar jambon. di London. Besarnya sebenarnya lebih banyak di Amerika bahkan. Oh my God. Tapi Jadi paspornya apa? United Nation passport. susah ini. Oke, kita urut dulu. Jadi besarnya lahir di Surabaya. Lahir di Surabaya betul. Dan kemudian tahun berapa ke Amerika? Ke Amerika waktu kerusuhan 1998. Kerusuhan 98 ya? Iya betul. 97 98 ya. Iya. Karena saya masih ingat waktu itu saya seharusnya sedang dicari sama mami saya. Terjadi penembakan itu di Jakarta. Saya posisi dari LA San Francisco ke Hong Kong. Oh. Jadi ya zaman tahun itu kan telepon tidak semudah sekarang. Iya, betul. Jadi saya sudah boarding, dicari untuk tidak boleh pulang.
Tapi ya apalah, waktu itu juga Mama Chang waktu hamil anak yang pertama. Jadi saya masih ingat persis kurang lebih kejadiannya itu. Jadi gara-gara kerusuhan itu ke Ya karena sekolah sih meneruskan Amerika. ke kuliah di sana di Amerika betul. Di state apa? Pertama di Seattle, kemudian pindah ke Ohio State University. Wah, Seattle. Zaman-zaman itu ada film yang sangat terkenal ya. Sleepless in Seattle? Bukan. Sleepless Seattle itu yang Tom Hanks ya. Iya betul. Ya kan yang ada di apa? Pike's Market. Pike's Market. Pernah makan crab-crabnya yang di film itu enggak? Yang tempat pasar ikan itu. Iya. Sangat famous ya di zamannya. Iya. Ya. Oh, berarti kita nggak jauh-jauh umurnya ini. Waduh, ketahuan umur saya. Ternyata sudah tua. Oke, jadi kenalnya di mana? Di Amerika juga? Enggak, jadi waktu di Amerika tuh S1. Jadi 5 tahun di sana karena ambil sempat jurusannya pindah. Oh, kenalnya di Manchester itu Kemudian ya? S2-nya baru di S2-nya. Manchester. Ya betul. Ini menarik, saya kepingin mengulik banyak karena juga tidak banyak orang, apalagi perempuan yang ngambil bidang studi yang Anda ambil juga. Iya betul. Ngambil mengenai penerbangan dan luar angkasa. Iya. Jadi sebelum saya lanjut, kalau berbicara tentang ngambil tentang luar angkasa, sekolahnya belajar apa sih? Sewaktu S1 itu kepikirnya tuh kepingin bikin pesawat. Jadi kenapa waktu itu ngambil itu ya, Aeronautics and Astronautic Engineering itu. Itu memang gandingannya ya? Iya. Aeronautik, astronautik. Betul. Jadi mungkin waktu itu kan Habibie ya yang terkenal bikin pesawat. Kan belum waktu itu banyak apa gonjang-ganjing gitu ya. Kemudian cari kuliah yang bisa bikin pesawat di mana lah. Kemudian Seattle itu tempatnya Boeing. Yes. Jadi karena di sana tempatnya Boeing, terus dilihat oh bagus di situ, jadi makanya saya ambil kuliah di sana. Nah kebetulan juga karena suka fisika, jadi terus waktu itu juga nanya, yang paling banyak fisikanya apa? Oh jurusan ini. Oh yaudah. Jadi kan kalau zaman dulu kita nggak tahu ya mau apa, pokoknya suka subjek ini, pengen kuliah yang ini gitu. Dan sekarang dipakai untuk ngajar fashion. Nah itu dia. Anda itu mendesain baju astronot dan bajunya pilot atau? Nah ini yang komplika. Kepake nggak sih? Enggak juga sih. Tapi keren loh, satu-satunya mungkin di Indonesia seorang dosen fashion yang lulusannya desain pesawat ya. Nah ya itu. Agak melenceng, tapi kemudian waktu perjalanan ngambil itu saya juga tertarik sosiologi, jadi ngambilnya double major. Kemudian Sosiologi itu ilmu peradaban lah sebetulnya. iya betul, mempelajari human behavior. Itu di S2-nya. S1 juga. Oh, S1-nya itu double major. Betul. Oh my god. Kemudian S2 lanjutnya ke sosiologi karena lebih tertarik, kayak lebih cocok dengan personality saya ya. Sekolahnya sudah subjeknya itu enggak gampang dan double major. Boleh tahu IQ-nya berapa? Waduh, sebenarnya saya ini kalau teman-teman saya biasanya bilang saya ini on. Nah, aneh. Bener. Jadi kalau di social life itu saya itu lemot, suka typo, suka error. Nah seperti hari ini juga salah jalan, salah alamat itu salah sering. GPS-nya. Salah alamat itu sering banget itu kayak gitu. Nah tapi apakah orang lemot dengan orang jenius itu ada hubungannya? Kan enggak ada juga ya. Nggak ada, makanya saya juga bingung nih. Banyak orang bertindak dulu tanpa mikir. Nah itu saya. Jalan dulu loh kok salah gitu ya. Pacaran dulu loh kok jauh gitu. Betul. Dibilang impulsif banget itu. Loh tapi untuk subjek sekolahnya itu kan orang yang disuruh mikir, suruh diem gitu loh ya. Iya betul. Terus how did you do it? Mungkin kayak bisa switch off gitu saya. Atau dual personality. Saya nggak tahu yang mana. Well, sebetulnya manusia itu secara sadar atau tidak, manusia itu sebetulnya pasti setiap orang pasti bipolar. Karena setiap orang itu ya pasti belajar lah ya, enggak mengguruin seorang yang ngambil S2 kan punya 4 kepribadian memang. Iya, mungkin betul itu. Benar kan? Iya, bisa. Setiap orang kan mempunyai 4 kepribadian. Jadi setiap orang pasti bipolar. Karena cuma mana yang dominan gitu ya. Cuma kadang-kadang yang dimaksud bipolar itu mungkin kadang-kadang jadi orang yang totally 180 derajat dalam arti dengan si A dia baik, dengan si B satu orang yang psycho mungkin yang seperti itulah mungkin. Iya.
Bener nggak ya? Bener bisa jadi. Oke, dan fast forward. Bener. Terus S2 di Di Manchester. Manchester, betul. Terus ketemu suami di sana. Jadi Satu sebenarnya kuliah. enggak, pada waktu itu dia sudah kerja. Jadi saya yang kuliah. Kemudian ya berteman dulu, kemudian akhirnya Tinggal di jatuh mana cinta. Manchesternya? Di Manchesternya, betul. Suka lihat bola sama-sama. Oh, suka sekali. Nah, itu juga karena sama-sama ketemu di situ. Iya, karena sama-sama gila bola. Jadi juga langsung klop gitu. Tapi kalau bicara tentang bola ya, mana sih lebih gila hooligan dari England atau sama bonek? Waduh, tetap bonek. Bonek lebih gila ya? Lebih gila bonek. Ya namanya orang fanatik gitu ya. Iya. Cinta mati ya. Betul. Tapi pernah enggak waktu di London itu lihat sepak bola terus ada keributan? Kalau Belum. rasanya MU itu menang kalah juga Ribut. ribut. Sama, perasaan Betul, saya kenal betul. dulu ada grup sepak bola juga gitu ya di Iya. Surabaya. Tapi sekarang sudah lebih bagus, maka itu saya juga seneng. Saya pun juga bonek, saya suka bonek gitu. Bonek. Seneng juga ya. Seneng juga. Lihat di TV dengan lihat di lapangan beda ya. Oh, beda sekali, betul. Bisa merinding ya. Iya, ambience-nya waduh. Isakur itu ribuan orang ya. Iya, betul. Oke, jadi ketemunya di mana? Ketemunya nah, ini gini. Dulu itu saya ketua Permias. Permias, betul. Kalau di US namanya Permias ya. Kalau Kemudian di London apa? kalau di sana PPI. Oh, PPI. Ya, namanya PPI. Nah, karena waktu itu ketua PPI, kemudian dia itu ternyata ex-nya orang Indonesia. Kemudian dia cari Indonesian community, soalnya kangen Indonesian food. Untuk menggantikan yang lama. Kelihatannya gitu. Kelihatannya gitu ya. Makanya lo latih ya, karena Cari ada jodoh. disclaimer dulu apa yang boleh. Oh, enggak ada ya. Udah berarti saya bebas. Nah, ya itu mungkin bener cari pengganti. Ini nanti minta Felicia dikasih teks biar siapa sih husband namanya? Sabolj. Hah? Susah ya, Sabolj. Mungkin saya juga salah pronunciation-nya. Kalau saya dipanggil orang Sibol. Hampir sama. Bener. Sabol Sibol. Sibol. Ada keluarga. Jangan-jangan dia dari Batak deh. Sabolga. Sabolj. Hai Sabol. How are you? Jadi terus dikenalkan gitu. Dia Enggak, jadi mencari karena di dia kontak kan kontak saya yang ada di situ. Kontak karena aku ketuanya waktu itu. Jadi kontaknya otomatis langsung ke aku. Gitu. Kemudian nanya apa ada kayak Indonesian Gathering. Nah, ketemu waktu di sana. Nah, baru siapa yang bling-bling dulu? bling-bling. Nah, sebenarnya aku tuh enggak suka orang bule. Nah, ini aneh ini. Waduh. Jadi kalau orang sekolah sana kan seneng bule. Dulu aku enggak, sama sekali enggak seneng. Waktu habis S2 malah pingin langsung balik Indonesia. Terus kemudian apa yang membuat jadi suka? Mungkin persisten. Oh, persisten. Tapi Persisten. hati-hati loh ya, subscriber juga ya. Banyak orang menikah dengan orang yang dia tidak sukain. Nah, Termasuk Mama Chang. oh gitu. Kualat dia. Tapi ya kita berarti bisa ada kesamaan ya. Kamu dapat sabol, Mama Chang dapat sibol. Sibol. Mirip lah 11-12. Oh oke. Jadi dia yang ngejar. Iya betul. Cuman karena ganteng ya gampang lah. Gampang mendapatkan. Oh, jadi kamu itu leleh karena gantengnya atau karena persistennya? Oh ya dua-dua lah ya kalau mau jujur. Memang di Indonesia nggak ada yang ganteng kayak begitu. Kurang ada. Oh kecuali Papa Chang. Papa Chang ganteng juga sih. Aduh. Berapa bulan butuh menaklukkan hatimu? Waduh, nggak lama sih, 2 bulan. 2 bulan. Oh 2 bulan. Ya, Dan terus langsung? terus langsung pacaran ya. Ya, Akhirnya menikah butuh waktu berapa lama? itu cukup cepat. Jadi setelah 6 bulan pacaran udah dilamar. Kemudian bulan ke-9 menikah. Dan sempat tinggal sama-sama di? Setelah itu ya kan menikahnya di Manchester, kemudian Oke. Pernah nggak pacaran sama orang Indonesia? pernah.
Enak mana sih pacaran? Jangan nanya besar mana loh ya. Itu nanti pertanyaan kedua. Waduh. Enak mana dulu? Waduh. Ya kan, kenapa kok enak ya itu cantik jawab pentolongnya. Enak mana pacaran sama orang Indonesia? Beda kali ya. Mungkin kalau orang bule lebih bertanggung jawab. Lebih bertanggung jawab. Jadi misalnya nih ya, selama ngedit selalu saya yang telat. Aku yang telat terus. Sampai dia gak pernah telat, selalu datang 5 menit sebelumnya. Kalau sama orang Indonesia kebanyakan sama-sama telatnya. Oh enggak loh, tapi biasanya kalau orang penting datangnya belakangan, protokol datang duluan. Jadi Oh orang gitu ya, berarti aku juga penting. Tapi masa sih orang Indonesia tidak banyak yang bertanggung jawab? Kebetulan mungkin waktu itu ya, waktu mungkin masih cinta monyet kali ya, belum Kalau serius. bertanggung jawab ya mungkin nggak putus mungkin ya. Iya betul. Tapi bersyukurlah dengan orang yang tidak bertanggung jawab sehingga kamu dapat jodohmu. Iya betul. Nah, bener ya. Iya. Dan kemudian menikah berapa lama ya? Ini kepo-kepoan ini karena Kepo-kepoan. nuansanya Valentine ya. Jadi Sekarang udah 14 tahun. wih 14 tahun. Iya. Waduh, jangan dihitung umurnya loh. Saya Saya tahu umurnya. Oh sebentar. Jadi besar mana? Enggak maksudnya perawakannya gitu loh. Oh iya. Kenapa ya bule-bule itu kok bagus-bagus ganteng-ganteng, perawakannya memang Iya, genetiknya. kita ini terus terang cuma kalah postur ya. Kalau postur betul. Iya kalah postur, kalah ganteng, kalah keren, Semua ini. kalah romantis. Oh, tapi kalau berbicara tentang romantis, bener nggak sih romantis? Betul. Malah aku yang enggak. Oke. Jadi ini ngomong Valentine ya. Valentine pertama waktu pacaran. Jadi dia jemput, kan kalau di sana naik bis ya. Dia jemput di halte bis, pakai jas gitu, bawa mawar. Aku sama teman-temanku malu aku itu langsung. Terus habis gitu sampai rumah, berapa ini harga mawarnya? 50 pound. 50 pound, gila ambil 800.000. Saya bilang, gini ya, lain kali jangan pernah beli bunga lagi. Bunga ini ya 3 hari mati. Mendingan, kalau aku ini orangnya praktikal. Mendingan lain kali kalau mau ngasih hadiah, sepatu aja. Aku bilang gitu, 2 tahun enggak rusak-rusak, ya kan? Secara praktis. Apalagi kalau ditaruh di lemari kaca. Iya. Secara praktikal lebih praktis. Besokannya langsung dibelikan sepatu. Saya itu termasuk orang yang jarang memberi istri atau anak kembang karena bunga gitu ya, mawar. Karena saya merasa juga kayak begitu. Iya. Apalagi kalau Valentine itu puncak mahal-mahalnya rose. Nah, Red rose itu paling mahal apalagi yang Longston itu ya. Wih, mahal sekali. Nah itu kadang-kadang belum besok aja sudah hitam. iya betul. Iya kan? Iya. Terus waktu ya mau nggak mau zamannya dulu ya mesti belikan. Iya. Terus pesen-pesen terus. Nanti sebelum merotol balikin dulu ya, gantungan dulu biar kering gitu loh ya. Jadi supaya kalau keringnya bagus kalau Iya, dibalikin betul gitu ya. Iya. Terus akhirnya dia waktu ngasih kembang gitu dia ngomong apa? Ngasih rose. Udah apa-apa ini. Iya, kan maksudnya gesture romantis gitu ya. Cuman aku bilang ya enggak apa-apa, cuman menurutku wasting money gitu ya. Kemudian kan tergantung pasangannya, kalau memang pasangannya suka ya enggak apa-apa gitu. Cuman kebetulan karena aku tipe yang lebih praktis, enggak romantis-romantisan lah itu ya. Kalau aku bilang bullshit lah itu romantis. Romantic is bullshit. Iya. Ini nanti judulnya. Edisi Valentine Special. Romantic Salah, is bullshit. iya. Oke, jangan lupa ya. Menarik. Aku di paling gak romantis soalnya. Loh begini loh ya. Bagi seseorang bullshit itu juga bisa romantis loh. Betul. Mungkin keromantikan seseorang itu karena kelembutannya. Orang itu melihat kamu romantis karena ya kamu kayak begini karena bullshit ini. Tapi anyway, 14 tahun married, berapa tahun enggak bareng-bareng? 4 sampai 5 tahun terakhir. Jadi selama ini selalu bersama-sama? Ya, 10 tahun pertama masih bersama. Wih, perlu berapa bulan ya? Baru bisa enggak sesak di dada. Atau yes. Nah itu aku bilang, setelah 7 tahun, 8 tahun pernikahan. Langsung yes. Long distance akhirnya.
Enggak. Ya setahun sih adjustment. Cuman enggak terlalu sulit sih karena tipenya sama-sama independen ya. Karena maksudnya aku juga bukan tipe yang clingy atau yang Tapi kadang-kadang ya satu hubungan itu kalau bisa berpisah dalam arti yang positif loh ya. ya. Membuat itu lebih bisa kangen. Ya. Iya dong. Ya. Loh kalau setiap hari pagi, siang, sore melek mata, tidur ya toh, tutup mata. Kangen di mananya? Tapi kalau gini kan enak ya, bisa kangen-kangenan ya. Iya, honeymoon setiap kali ketemu. Iya. Iya. Wah. Ngomong-ngomong anak berapa? 1. Umur? Umur 12. Wah, sudah tidak terlalu bisa tuh honeymoon. Iya. Kecuali dia, ayo kamu ke amusement ini. Oh, dikasih kamar sendiri. Oh. Tapi kalau lama nggak ketemu kan berisik juga ya. Anak ikut siapa? Ikut aku Sekolah di sini di Surabaya. Jadi kalau dia ditanya gitu, kamu paling kangen siapa? Aku atau anakku? Oh, jawabannya pasti anak. Miris gitu. Loh ya bener ya, orang itu memang ini selalu fakta. Ini fakta yang sulit diterima orang. Nggak ada orang kangen sama anaknya orang. Kamu kan anaknya orang. Anakmu kan anaknya dia, bener. Bener. Jadi kalau telepon ditanya siapa? Yang nerima kamu mesti. Aku. Ya, Bu. Tapi selalu yang tanya. Pertama masih ngomong, nanti kalau sudah 15 menit tanya anaknya mana gitu. Mana JJ gitu. Lamaan dikit kenapa ngomong sama aku dulu kan. Tapi kalau long distance ini sekarang juga termasuk cukup beruntung loh karena biayanya murah ya. Coba bayangin nggak ada WA. Kamu harus telepon. Iya betul. Pakai line yang konvensional telepon itu. Kalau dulu telepon pakai 001, 008 ya bener nggak sih? Ya? Pakai ya kartu telepon. Pakai kartu. Dia esek-esek gitu. Iya. Masih dulu. menangi ya. Berarti rasanya bener-bener confirm kita seangkatan deh. Loh, jangan. Artinya saya memang jauh lebih muda. Oh gitu ya. Saya dapat bocoran sebentar lagi mau ketemu ya. Iya betul. Di Budapest. Kalau nggak di Budapest di Dubai. Karena yang gampang, yang masih buka di Dubai sih sementara buka. Kalau Budapest masih ya itu regulasinya berubah-berubah. Dubai itu rasanya masa pernah tutup sih nggak pernah ya. Dubai nggak pernah ya, makanya tadinya pikir mungkin jalan tengahnya paling enak Dubai. Oke. Nggak karena selalu buka. Hal yang terberat itu apa sih ketika berjauhan dengan pasangan hidup? Paling berat, mungkin kalau lagi membutuhkan comfort gitu ya. Jadi kalau Comfort lagi, dalam arti bertelepon, video call? nggak, jadi kayak misalnya kalau ada masalah atau lagi ada kesusahan atau kesedih, nah itu kayak nggak ada temen untuk curhat Temen untuk istilahnya. ngobrol. Betul. Tapi per telepon kurang ya? Kurang kan pengen No shoulder pengen to cry dihak on gitu ya. Maka kalau dia bilang, udah Mangka itu jangan punya banyak masalah ya. Terus selesaikan sendiri gitu. Selesaikan sendiri. Tapi yang paling menyenangkan apa ketika jauh dari pasangan? Bertemu pasti. Yang Maksudnya? paling menyenangkan ketika berjauhan. Oh, maksudnya waktu berjauhan. Nah ini banyak sebenarnya, banyak. Waduh, banyak yang menyenangkan. Bentar. Banyak enaknya atau banyak nggak enaknya? Nah ini tipeku tuh selalu ngeliat hal dari positifnya. Jadi aku ngeliat banyak keuntungannya juga sebenarnya. Jadi Banyak keuntungan. Cheers dulu. Cheers. Jadi jombloer, jangan terlalu kayak orang paling menderita di dunia gitu loh ya. Cheers Iya, dulu betul. ya. Coba boleh, 3 diantaranya itu apa yang paling menyenangkan ketika berjauhan dari pasangan? Nah ini salah satunya. Kalau banyak 5 enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa ya. 3 cukup lah ya. Satu. Sebenarnya salah satunya ini juga alasan kenapa kita decide untuk long distance. Jadi karena kita mau pursue karir masing-masing ya. Karena dulu kan aku selalu ikutin dia gitu. Padahal aku tuh terbeban, ya pertama cita-cita dulu pengen jadi dosen tuh memang dari dulu cita-cita, makanya ngambil S2. Kemudian juga kebeban untuk do something untuk Indonesia gitu kan. Jadi karena akhirnya kita mutusin long distance ini karena kita pengen, karena dia ngeliat aku nggak bisa achieve atau pursue all my goal
karena ngikutin dia kemana-mana gitu kan. Jadi akhirnya yaitu salah satunya long distance. Kemudian sejak kita long distance, karirnya itu both side itu menanjaknya cepat gitu. Iya. Jadi ya itu jadi dosen, kemudian bikin clothing line, bikin bisnis konveksi, bikin restoran, itu all in 4 years selama long distance. Jadi kayak 10 years sebelumnya ini kayak apa ya namanya, ya cuman kayak kerja biasa gitu ya istilahnya. Tapi begitu waktu, karena mungkin banyak tenaganya, karena mungkin babynya jadi satu ya, anak jadi satu kan, kalau ada suami kan anaknya 2 gitu ya. Yang diurusi kan les gitu ya. Jadi memang berat tugas seorang istri ya. iya. Pagi nyusui anak, malam nyusui Betul, suami. gak bisa kerja, gak bisa mikir ya. Jadi mungkin kayak pikirannya, kreativitasnya itu banyak gitu yang bisa dilakukan gitu. Jadi itu pertama. Jadi ya sejak long distance itu sih. Kemudian mungkin kebebasan ya kedua. Karena tipe kita bertolak belakang. Aku tipe ekstrovert, dia introvert gitu. Jadi kalau dulu aku yang party, kalau weekend selalu pergi sampai malam, dia yang di rumah. Nonton bola di rumah atau nonton TV gitu. Jadi tapi nggak apa-apa, kalau orang bule kan nggak masalah ya. Mungkin kalau orang Jadi Asia. kalau lihat bola itu yang teriak-teriak kamu ya? Oh iya betul. Sampai diantemi semua. Pokoknya jangan sebelah saya, sebelah kanan pokoknya nonton bola. Memar ini pasti. Ini apa sih? Ini aduh. Gitu. Lanjut. Tapi karena orang bule kan bisa, enggak masalah gitu kalau yang ceweknya misalnya sering keluar atau apa. Kalau Asia beda ya. Cuman kan lama-lama sungkan ya. Masa saya terus keluyuran, dia di rumah sendiri gitu. Loh, itu bagus loh. Kalau dua-dua keluyuran kan tambah boros. Iya betul sih. Separuh aja. Kamu semakin sering keluar, saya semakin sering di rumah. Balance-nya biar oke. Benar, balansinya oke. Cuman kan lama-lama tahu diri ya. Jadi maksudnya aku meskipun nggak dilarang, tapi aku sendiri mengurangi dulu. Ngerti lah ya. Cuman begitu long distance, wah bebas lagi. Nggak ada yang disungkani di rumah kan. Gitu. Jadi itu, jadi maksudnya aku merasa aku bisa jadi diri sendiri lagi gitu. Kalau yang dulu kan mungkin ya harus lebih tepos seliro lah istilahnya ya. Harus bisa, ya jadi itu. Kemudian yang ketiga traveling. Sama, jadi suamiku tuh sebenarnya nggak terlalu suka traveling. Sedangkan aku yang gila traveling. Nah sekarang karena long distance pertama, kan tiap 3 bulan harus traveling. Nah jadi tiap 3 bulan traveling untuk ketemu suami. Kemudian ada traveling kerjaan, kadang tuh ada traveling sama temen. Jadi kayaknya sering banget traveling. Setahun itu bisa sampai 6 kali traveling. Oh dulu waktu belum pandemi itu setiap 3 bulan sekali ketemu ya? Iya betul. 3 bulan itu ya cukup lama loh, 100 hari kurang lebih ya. Iya, kadang-kadang bisa 2 bulan, tergantung. Jadi kadang-kadang ada gantian gitu, misalnya dia yang datang gitu. Cuman kalau akunya sendiri kesananya 3 bulan sekali. Siapa yang sering kemana? Aku lebih Karena sering. kerjanya mungkin lebih fleksibel ya. Betul ya. Kalau anak sendiri gimana ya? Kita biasanya cari waktu yang pas libur. Kan ada mid semester, ada semester, atau misalnya libur pasca, libur Natal. Ini mengenai psikologi anak ini pada psikologi. waktu bersama-sama sama sekarang ini ada perubahan nggak ya? Nggak ada sih sementara. Cici ini laki atau perempuannya? Coba gimana? Refleks loh. Laki-laki. Cici itu cowok atau cewek? Cowok. Nah itu saya bilang kan, lemot loh, susah. Bukan lemot itu enggak, ini terlalu cepat ini. Spontanitas. Ini Cowok. pernah nggak Ibu perhatikan, oh ya dulu waktu ada bapaknya itu kayak begini, oh sekarang enggak ada, perilakunya ada beda atau apa? Enggak ada sih kalau aku lihat. Mungkin karena di rumah banyak figur cowok juga. Kan aku tinggal sama orang tua juga. Kemudian ada sopir, ada pembantu. Jadi kayak Jadi enggak lonely lah yang penting. betul. Jadi juga ya sering main bola lah apa sama anak-anak di kompleks. Ya pacar sih kalau saya lihat. Oke. Dia sering nggak? Ayo Mi, ketemu Dedi. Oh enggak Kalau terlalu. enggak di waktunya gitu. Pernah nggak? Atau bahkan
waktunya ketemu, enggak, aku enggak kepin pergi di Surabaya aja atau mungkin Oh, enggak sih. Gampangan dia kayak aku. Gampangan ayo dia. Buddha let's go gitu ya. Iya. Gampang. Gampangan betul. Kebetulan dia ngikutin mungkin anu ya, personalitiku ya. Gampangan tuh tuh mudah adjust gitu. Gampangan ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris artinya easy going. Betul. Bukan Tap- gampangan yang Iya, Iya. tapi kalau gampangan konotasinya ini kan ada not easy going gitu ya. Iya ya. Kalau di Indonesia kan nanti dipikir Iya, maka itu kadang-kadang bahasa Indonesia itu too shallow ya. Iya. Terlalu dangkal, tidak terlalu spesifik gitu ya. Iya. Oh ya bagus lah, yang paling penting sebetulnya jangan sampai ketika mempunyai orang tua yang komplit, terus mendadak dia itu bisa merasa, oh I'm not complete, dan kemudian mencari alternatif atau pelarian-pelarian. Iya. Tapi sebagai seorang sosiolog, Waduh, sulit. ya kan, Iya. Sulit. gampang nggak sih mendidik anak di tengah carut marut peradaban yang serba tidak menentu atau enggak karu-karuan seperti cuaca ini? Waduh.